Good news Indonesia, ramalan BNX kembali terwujud. Pabrik mobil besar di dunia bahkan dari Amerika Serikat berlomba-lomba untuk pindah bangun pabrik berinvestasi ke Indonesia. Dan ini udah sesuai dengan ramalannya BNX. By the way teman-teman tahu nggak sih ada mobil asal Amerika Serikat yang zaman dulu sebenarnya sempat buka bisnis di Indonesia tapi kemudian masuk kuburan. Sekarang mereka mendadak lahir lagi dan bahkan mau ekspansi pabriknya di Indonesia. So this is another good news nih buat rakyat Indonesia. Karena dari kemarin banyak orang tuh bilang Indonesia tambah parah, Indonesia kalah tarif, Indonesia dirugikan dengan adanya perang Cina Amerika Serikat. Faktanya memang demikian? Ternyata tidak. Dan kalau lu penasaran berapa besar sih investasinya dan apa keuntungan di Indonesia, karena ini bukan akhir dari perjalanan investasi yang bakal segera membanjiri Indonesia, lu jangan skip video ini karena lu bakal cuan gila-gilaan kalau lu ngerti maksud dari video ini. So langsung aja kita bahas videonya, let's check this out. Jadi teman-teman, gue sekarang mau bawain kabar baik untuk industri otomotif nasional ya. Setelah bertahun-tahun nih hengkang kabur dari pasar Indonesia, akhirnya Ford dari Amerika Serikat itu melakukan langkah besar dengan kembali melakukan investasi di Republik Indonesia. Jadi salah satu produsen otomotif terbesar asal Amerika Serikat ini sudah menyampaikan rencana bisnis baru mereka bakal lebih agresif dibandingkan sebelumnya. Nah, mereka bakal membangun pabrik di Indonesia dan bahkan mereka udah sepakat untuk memindahkan pabrik mereka yang ada di India ke Indonesia. Nah, jadi teman-teman selama 2 tahun ke depan ya 2026-2027 Ford itu bakal investasi ratusan miliar. Mulai dari bangun jaringan dealer yang lebih banyak di Indonesia dan selanjutnya mereka juga bakal investasi lebih besar lagi di industri perakitan lokal. Nah, total investasinya itu ya ratusan miliar. Nah, ini sebenarnya bukan kabar baru karena kalau lu tahu ya di tahun 2016 atau kurang lebih 10 tahun yang lalu Ford itu udah pernah bisnis di Indonesia, tapi dia kemudian kabur dari Indonesia. Bahkan kaburnya Ford dari Indonesia itu menyisakan luka lama karena banyak perusahaan-perusahaan yang merasa dirugikan. Mereka gugat Ford Amerika itu 1 triliun loh. Dan ini semua ada sejarahnya. Jadi salah satu pabrikan otomotif terbesar dari Amerika Serikat yang namanya Ford itu sebenarnya mulai masuk Indonesia di tahun 1989. Ini di bawah naungan Indonesia Republic Motor Company atau IRMC. Nah, di bawah IRMC ini Ford meluncurkan beberapa produk seperti TX3, TX5, Cortina, dan Ford Laser. Kalau lu zaman dulu inget ya mobil-mobil yang dipakai taksi buat zaman dulu itu pasti Ford Laser warna sedan tuh. Baru kemudian pada bulan Juli tahun 2000 PT Ford Motor Indonesia dinyatakan resmi sebagai ATPM alias agen tunggal pemegang merek Ford Indonesia. Dan dalam 2 tahun Ford Indonesia berhasil meluncurkan beberapa produk seperti Ford Ranger, mobil pickup yang terkenal itu, dan Ford Everest. Nah, karena permintaannya terus meningkat, Ford akhirnya menghadirkan produk baru namanya Ford Focus dan diikuti dengan peluncuran Ford Escape Sporty. Nah, bukan cuma itu, Ford ternyata kembali menghadirkan Ford Focus 2.0 di tahun 2006. Nah, pada tahun 2010, Ford memberikan update nih buat lini Everest dan Focusnya. Dan dia bawa produk baru lagi yang namanya Ford Fiesta ke Indonesia. Dan gak lama setelah 1 tahun berselang, giliran Ford Ranger itu mendapatkan penyegaran. Jadi dapat update dari Ford. Dan bukan cuma itu guys, Ford di kemudian hari juga meluncurkan Ford EcoSport di Indonesia. Nah, mobil ini sebenarnya dirilis buat menjawab tingginya permintaan mobil sport utility vehicle atau SUV. Cuman 5 tahun berselang ya, memasuki tahun 2015, Ford mulai meluncurkan produk baru lagi, New Focus, New Ranger, dan All New Everest. Namun sayangnya meski udah meluncurkan banyak produk baru di tahun 2015, tetap saja penjualan mobil Ford semakin jeblok di tahun 2015, jauh lebih sedikit dibandingkan tahun 2014. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, penjualan mobil Ford di tahun 2014 itu sebanyak 12.000 unit. Di tahun 2015 mereka meluncurkan lini baru, tetapi ternyata penjualannya turun 59% hanya menjadi 4.968 unit. Nah, 1 tahun berselang, penjualan mobil Ford di tahun 2016 kembali anjlok 90% sehingga hanya tercatat penjualan senilai 484 unit. Nah, makanya lu gak usah heran kalau penjualannya turun terus, berarti lama-lama lu bakal kolaps. Tentu saja itu yang terjadi di tahun 2016. Ford akhirnya memutuskan buat pergi dari Indonesia guys. Jadi lebih tepatnya pada 25 Januari 2016 Ford Motor Indonesia secara mendadak mengumumkan akan menghentikan seluruh operasinya di Indonesia, termasuk penjualan dan impor mobil Ford. Nah, menurut juru bicara Ford Asia Pasifik sebetulnya ada 2 faktor utama yang menyebabkan Ford menghentikan seluruh operasinya di Indonesia. Alasan pertama ya minimnya penjualan. Jadi Ford kesulitan bersaing di pasar yang didominasi
diproduksi oleh merek Jepang. Nah yang kedua, pada saat itu Ford itu murni impor, nggak ada pabrik perakitan lokal. Nah karena mereka nggak ada pabrik manufacturing lokal, Ford akibatnya tidak memiliki struktur biaya yang kompetitif untuk bersaing secara efektif di pasar Indonesia guys. Makanya jangan heran kalau produk-produk mereka harganya itu nggak masuk lah buat market Indonesia. Nah keputusan Ford untuk pergi dari Indonesia ini sebetulnya meninggalkan luka yang sangat besar. Karena apa? Banyak karyawan Ford yang harus dirumahkan. Tetapi pukulan terberat itu dirasakan oleh mitra dealernya Ford. Lu bayangin aja ada 6 grup usaha, mereka ini membawahi total 31 outlet atau dealer Ford. Dan mereka merasa ditinggalkan begitu saja. Akibatnya para dealer ini yang merasa dirugikan, mereka melayangkan gugatan ganti rugi sebesar 75 juta dolar atau yang nilai sekarang setara 1 triliunan lah kepada Ford-nya Indonesia dan Ford Motor Company di Amerika juga. Nah mereka ini menuduh Ford mengambil keputusan secara sepihak tanpa adanya klausul jalan keluar yang adil dalam kontrak kerja sama mereka. Well anyway, itulah sejarah kehadiran Ford di Indonesia. Dan bendera putih mereka yang mereka kibarkan 10 tahun yang lalu ya ternyata membuktikan mereka tidak gampang menyerah guys. Ini lucu juga nih Amerika nih. Karena di tahun 2025 ini resmi mereka menyatakan diri bakal kembali lagi. I'll be back kalau kata Terminator. I'll be back. Kenapa bisa demikian? Ya karena Ford udah membuat roadmap baru di tahun 2026 sampai tahun 2027 mereka bakal ekspansi lebih agresif lagi di Indonesia, investasi ratusan miliar untuk kembali membangun jaringan dealer, bahkan sekarang ekstra lagi membangun jaringan manufacturing atau perakitan lokal. Nah ini seru guys, tapi jadi pertanyaan gini, kok Ford itu sampai bela-belain ya buka pabrik di Indonesia? Padahal teman-teman udah tahu yang jadi induk produksi Ford di Asia itu sebetulnya ada yang namanya India. Tapi kenapa mereka buka di Indonesia? Simple, karena perang tarif. Teman-teman kan berulang kali gue bilang ya, perang tarif antara Amerika dengan Cina itu menguntungkan Indonesia. Banyak orang bilang kita dirugikan karena kena tarif 19%. Oh masa sih? Teman-teman tahu nggak? India itu kena tarif 25% loh. Buat produk-produk mereka yang masuk Amerika Serikat. Nah sekarang Indonesia kena tarifnya berapa? Cuma 19%. Makanya jangan heran kalau pabrik Ford yang ada di itu pelan-pelan bakal pindah semuanya juga ke Indonesia. Karena tarifnya Indonesia cuma 19%, kita 6% lebih murah dibandingkan tarif yang ada di India. Makanya dari sini udah tahu kalau sebetulnya Indonesia, lobby-lobby dagang kita ternyata lebih ampuh dibandingkan negara tetangga. Nah pertanyaan selanjutnya, kenapa juga nggak buka produksi di Thailand? Padahal tarif dagang Thailand kan sama aja 19% juga. Nah pertanyaan lu benar-benar bagus sih. Kenapa? Karena memang faktanya Thailand untuk level Asia Tenggara itu memang merupakan basis produksi, basis manufacturing, basis distribusi sampai jasa ya, services Ford di Asia Tenggara ya pusatnya ya di Thailand. Tapi pertanyaannya, kenapa bukanya di Indonesia bukan di Thailand? Simple. Karena Amerika melihat Thailand tidak stabil. Hari-hari ini kalau lihat ya Thailand itu isinya ledakan di perbatasan karena mereka lagi sibuk main tembak-tembakan sama tetangganya Kamboja. Jadi negara Asia Tenggara ini lagi digoyang guys. Kemarin tuh lu udah tahu yang namanya Eropa ya diguncang dengan perang Ukraina dengan Rusia. Timur Tengah juga lagi prahara. Sekarang gilirannya Asia Tenggara yang digoyang. Main tembak-tembakan, udah banyak orang korban jiwa yang mati. Rumah-rumah terbakar, kena bom. Ini mereka saling tembak satu sama lain guys. Thailand dan Kamboja ini peperangan di mana-mana pecah. Ya khususnya di perbatasan-perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Jadi lu bayangin aja tempat ibadah, pagoda, sekolah itu udah banyak yang dibakar. 500.000 manusia mengungsi guys gara-gara peperangan yang terjadi di perbatasan. Can you imagine guys? Coba lu bayangin 500.000 manusia mengungsi karena peperangan yang terjadi. Dan peperangan ini adalah peperangan era modern yang kita saksikan di abad 21 di Asia Tenggara. Karena sekarang yang perang udah pakai pesawat jet, artileri, tank, drone. Jadi udah modern warfare nih. Jadi teman-teman jangan kaget kalau ramalan Benix terbukti akan makin banyak pabrik-pabrik yang pindah dari Vietnam, dari Thailand, dari India ke Indonesia. Apalagi kalau perang ini makin parah, berkecamuk di antara Thailand dengan para tetangganya guys. Makanya teman-teman lu nggak usah kaget. Kemarin tuh banyak orang yang nggak setuju. Nggak mungkin lah ada pabrik dari Vietnam mau pindah ke Indonesia. Kata siapa? Lu tahu? Pabrik mobil terbesar asal Vietnam sekarang udah resmi menyatakan pindah ke Indonesia. Bahkan mereka bakal investasi dengan nilai fantastis 3,5 triliun guys. Ini gila nih, mereka mau produksi mobil 50.000 unit setiap tahunnya. Dan mereka basis produksinya bukan di Thailand juga, bukan di India juga, no. Mereka bakal bikin itu di Indonesia, karena mereka tahu Indonesia punya tarif yang bagus. Indonesia menang di perang tarif ini. Kita bagus nih lobby-lobby kita nih. Nah yang menarik adalah kapasitas produksinya itu banyak loh, lumayan lah 50.000 unit setiap tahunnya. Jauh lebih banyak dibanding mobil Ford yang dijual di tahun 2014 guys. Nah kenapa ini menarik?
Karena dari kapasitas produksi sebesar itu, lu udah tahu tenaga kerja yang diserap bakal banyak. Betul, 15.000 lapangan kerja baru akan tercipta. Gue ulangin, 15.000 lapangan kerja baru bakal tercipta di Subang. Cuma gara-gara bentar guys. Sebelum kita lanjut videonya, portofolio kamu lagi kebakaran, merah merona, semuanya turun anjlok, bahkan saham-saham perbankan besar di Indonesia semuanya masuk ke jurang. Lo kok bisa ya? Nah ini semua udah pernah kita bahas di Benix Investor Group, komunitas saham terbesar yang ada di Indonesia. So tunggu apa lagi guys? Segera bergabung di Benix Investor Group karena cuma di sini ya kita bisa berdiskusi langsung secara live, baik online maupun offline, termasuk kita sering melakukan kunjungan site visit loh ke perusahaan-perusahaan, ke pabrik-pabrik, emiten-emiten yang ada di Indonesia. Dan kamu di sini juga bisa langsung tanya jawab secara langsung live sama direktur perusahaannya. Kapan lagi ada peluang kayak begini? Yuk langsung aja daftar di Benix Investor Group melalui website yang ada di bawah ini, www.benix.id, atau segera kontak WhatsApp kita yang ada di bawah ini. Oke guys, kita tunggu ya di Benix Investor Group karena makin seru nih dunia investasi yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Apa sih saham yang menarik selanjutnya buat kita bahas? Sampai ketemu di Benix Investor Group. Cuma gara-gara ada satu pabrik baru buka di situ. Makanya lu udah wajib setuju kalau Benix bilang Indonesia itu diuntungkan dan kita harus menggunakan momentum ini sebaik-baiknya. Kasih karpet merah, bantuin mereka, belain mereka. Permudah urusannya, perizinannya, tanahnya, dapat karyawannya, dan lindungin mereka dari ormas-ormas tidak jelas yang berseragam maupun tidak berseragam. Kalau perlu bikin di situ posko ormas. Ormas masuk langsung kirim food estate. Selesai. Bantuin mereka supaya bisa bisnis dengan tenang. Investor asing bawa duit triliunan lo. Jadi dari sini teman-teman lu udah tahu ya, nggak usah lu termakan narasi-narasi palsu yang katanya Indonesia bakal bubar, Indonesia gelap, Indonesia kalah, kabur aja dulu ke Afghanistan. Jangan guys, jangan percaya. Lu pindah ke Afghanistan, lu di situ jadi lemper bahkan. Ya karena memang faktanya teman-teman bakal menyaksikan makin banyak lagi investor-investor yang masuk ke Indonesia. Tapi tentu semua itu butuh tahap lah. Kita butuh perbaikan struktural secara infrastruktur maupun suprastruktur. Bukan cuma fasilitas listrik, jalan, air dibagusin, no. Tapi juga orang-orangnya, mindsetnya, psikologisnya, mentalnya disiapin dengan lebih baik. Dan mau gak mau ya penegakan hukum Indonesia itu harus makin transparan, makin accountable, dan makin keras. Khususnya dengan tindakan-tindakan yang sifatnya ya KKN lah. Kita harus berani berantas tindakan korupsi itu. Kalau Indonesia mau masuk ke zona 8% pertumbuhan ekonominya, mau gak mau ya penegakan hukum itu kewajiban. Satu hal yang pasti ya, ini kan channel investasi ya. Teman-teman tahu investasinya di Subang. Perputaran ekonomi di Subang bisa jadi seperti apa sih kalau betul-betul udah fully operational nih pabriknya Finvest yang ada di Subang. Ya kita hitung aja lah, misalkan UMR di Subang itu 3,5 juta rupiah. Lapangan kerja yang tercipta itu sekitar 15.000 tenaga kerja baru. Artinya setiap bulan dari gajinya doang itu bakal tambah 52 miliar guys peredaran duit di Subang. Khususnya tempat di mana pabrik Finvest ini beroperasi. 52 miliar sebulan, kalau lu setahun kan nilainya sekitar 631 miliar dalam 1 tahun. Ya kalau mereka investasinya 10 tahun aja, berarti peredaran duit di sana ada sekitar 6,3 triliun. So this is a very big money. Kita masih belum bicara supply chain. Maksudnya apa? Ini kan masih gaji karyawannya Finvest. Kita belum ngomongin supply chain. Supply chain apa? Siapa yang di sana supply ban? Made in lokal. Pabrik lokal lagi yang hidup. Pekerja-pekerja pabrik ban. Siapa yang supply kursi, tempat duduk, kaca, cat mobil, yang bikin dashboard, yang bikin kulit joknya. Jadi ada begitu banyak ya value chain yang sebetulnya bisa menguntungkan produsen UMKM dalam negeri juga. Makanya gue udah lihat banyak nih pabrikan-pabrikan di Indonesia yang udah mempersiapkan kalau seandainya makin banyak pabrik-pabrik Vietnam, pabrik-pabrik India dan Thailand yang ketakutan dan mereka pindah ke Indonesia. Lo harus siap-siap ya, harga saham lo yang udah naik 400% itu bakal naik lebih tinggi lagi. Menarik ya? Nah, jadi dari sini udah bisa tahu ya datangnya pabrik Finvest, pabrik Amerika, Ford ke Subang, ini bukan hal yang tiba-tiba, tapi sudah Benix ramalkan sejak Indonesia menang di tarif 19% di perang dagang kemarin dengan Amerika Serikat. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, ini akan bertahan lama atau enggak? Karena banyak selentingan kabar-kabar di luar sana bahwa sepertinya Amerika Serikat di belakang layar akhirnya sadar juga. Kayaknya nih duta besar Amerika Serikat yang di Indonesia nonton video Benix. Akhirnya mereka sadar juga, kayaknya gue kena prank nih. Kayaknya gue kalah nih, kayaknya salah nih, kayaknya bad deal nih. Kayaknya mereka sadar juga Indonesia itu sangat-sangat diuntungkan dengan tarif 19% itu. Lu setuju gak kalau kita bahas lebih detail lagi tentang respon Amerika Serikat itu? Atau sebaiknya kita bahas strategi selanjutnya nih dari media-media anjing peliharaan George Soros yang selama ini melakukan manipulasi massal di media kita tentang bagaimana Indonesia kalah dalam perang tarif itu. Orang faktanya kita menang kok dan kita diuntungkan kok. Makanya mereka keteteran sekarang. Kenapa ini penting kita bahas? Karena lu udah tahu dong,
George Soros tidak akan mau mengaku kalah. Dia udah siapin loh strategi untuk menghancurkan Indonesia di tahun 2026. Seru nih guys. Menurut lu next video lebih baik Benix bahas yang mana ya? Strategi George Soros menghancurkan Indonesia di tahun 2026? Kapan demo besar itu terjadi? Atau sebaiknya kita bahas bagaimana respon Amerika Serikat ketika mereka sadar mereka itu kena prank. Mereka itu kalah negosiasi dengan pemerintah Indonesia. Menurut lu lebih baik kita bikin yang mana sih videonya? Coba lu segera tulis di kolom komentar di bawah ini, lu lebih prefer Benny next video bikin yang mana guys? Kalau lebih banyak komennya dibanding like-nya, kita bakal bahas video mengupas tuntas strategi George Soros di tahun 2026. Tapi kalau lebih banyak like-nya dibanding komennya, kita bakal bahas secara terperinci kenapa Amerika Serikat bisa kena prank dan gimana sih cara strategi kita untuk menghadapi komplain dari Amerika Serikat. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Ditunggu ya pandangan kalian seperti apa. Dan yang paling penting, emiten apa nih yang bakal paling diuntungkan dengan datangnya merek-merek mobil luar negeri yang buka pabrik di Indonesia? Lalu udah tahu dong perusahaan apa yang pasti diuntungkan? Semoga video ini bermanfaat. Segera subscribe channel Benix dan share video ini sebanyak-banyaknya. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.